Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Hayati dengan NIM 190208045 akan menjelaskan mengenai review artikel dari Santos et al. Pada tahun 2016 yang berjudul Recent Development in Antimicrobial Polymers. Polimer antimikroba mewakili kelas terapi yang sangat menjanjikan dengan karakteristik unik untuk memerangi infeksi mikroba, karena antibiotik klasik menunjukkan kapasitas yang semakin rendah untuk bekerja secara efektif pada mikroorganisme. Solusi baru harus dikembangkan. Pentingnya kelas bahan ini muncul dari penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol, yang menyebabkan munculnya mikroba yang resistan terhadap banyak obat, yang saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling serius. Tinjauan ini menyajikan diskusi kritis tentang perkembangan terbaru yang melibatkan penggunaan berbagai kelas polimer antimikroba, jalur sintesis yang digunakan untuk menghasilkan makromolekul dengan sifat antimikroba, serta hubungan antara struktur dan kinerja bahan ini dibahas. Polimer dengan aktivitas antimikroba juga dapat digunakan untuk penghapusan langsung mikroorganisme sebagai antibiotik. Dalam hal ini, desain dan sintesis polimer antimikroba telah mendapatkan perhatian yang meningkat oleh komunitas ilmiah sebagai strategi yang aman dan efektif, juga memerangi mikroba yang resistan terhadap multidrug. Multidrug adalah istilah bagi suatu bakteri yang resistan terhadap lebih dari 3 antibiotik. Penggunaan polimer sebagai agen antimikroba menyajikan beberapa keuntungan, karena produk ini biasanya menunjukkan aktivitas jangka panjang dan toksisitas residu terbatas. Secara kimia stabil, tidak mudah menguap dan tidak meresap melalui kulit. Pada gambar 1 dapat kita lihat di sini adalah representasi skema dari berbagai jenis sistem polimer antimikroba. Nah, di sini ada biocidal polimer, polymeric biocide, dan biocide releasing polimer. Dan yang kuning ini dapat diketahui bahwa itu adalah polimer, dan yang berwarna hijau adalah biocide molekul. Nah, pada yang pertama itu, polimer biocidal itu merupakan polimer yang aktivitas antimikrobanya intrinsik. Dan yang kedua itu, biosida polimer itu yang didasarkan pada tulang punggung polimer dengan molekul biosida yang terpasang. Dan yang ketiga ada polimer pelepas biosida yang terdiri dari polimer yang mengandung molekul biosida. Ada beberapa fitur penting merancang polimer antimikroba yang efisien, seperti yang pertama, non-toksisitas. Toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Yang kedua, stabil dalam aplikasi jangka panjang, stabil selama waktu penyimpanan yang diperlukan dan pada kondisi aplikasi yang ditargetkan, dan efek biosidal pada spektrum mikroba seluas mungkin. Nah, selain itu, sintesis polimer harus sederhana dan murah. Yang kedua, ancaman mikroba yang paling relevan terhadap kesehatan dan metode evaluasi antimikroba. Yang pertama, antimicrobial resistance. Resistensi antimikroba dapat diperoleh oleh berbagai kelompok organisme seperti virus, parasit, bakteri, dan jamur. Mikroorganisme yang resisten mampu menahan serangan obat antimikroba. Pada bakteri, sifat resisten dapat dipertukarkan antar organisme melalui konjugasi, transduksi, transformasi, atau pembentukan biofilm, dan dapat menyebar ke seluruh koloni resistensi terhadap obat tertentu. Selanjutnya, bakteri dan konsep grup escape. Mikroorganisme merupakan dilaporkan sebagai resisten, disebut sebagai patogen escape, menonjolkan kapasitas mereka untuk melarikan diri dari rezim antimikroba rutin. Kelompok ini termasuk mikroorganisme gram negatif dan gram positif. Pada organisme gram positif, komponen utama dinding sel adalah peptidoglikan terdapat dalam beberapa lapisan. Pada bakteri gram negatif, membran luar terutama terdiri dari lipopolisakarida tumpang tindih dengan lapisan tipis
tidak Dan selanjutnya ada fungi. Faktor penting yang mempengaruhi jamur, maksud saya fungi, ada 3, yaitu kelembapan, suhu, dan pH. Nah, 3 hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur. Beberapa seperti Aspergillus niger dan Penicillium funiculosum dapat tumbuh pada pH 2 ke bawah. Dalam hal kebutuhan nutrisi, jamur adalah organisme yang paling serbaguna. Mereka mampu menyerap dan memetabolisme berbagai macam sumber karbon, seperti monosakarida, disakarida, polisakarida, asam organik, lipid, dan karbohidrat tidak larut, atau hidrokarbon yang sangat kompleks seperti lignin. Mekanisme kematian sel mikroba yang diinduksi oleh antimikroba. Sitotoksisitas yang diinduksi spesies oksigen reaktif. Penekanan telah diberikan pada studi polimer yang responsif terhadap rangsangan bahan yang berbeda, seperti nanopartikel logam dan oksida logam dan nanomaterial polimer, yang dapat mengalami perubahan struktur kimia, biokimia, atau variasi properti fisik dalam menanggapi rangsangan lingkungan, mampu menghasilkan ROS dan akibatnya menginduksi sitotoksisitas. Dan selanjutnya ada evaluasi aktivitas antimikroba. Organisme indikator untuk karakteristik antimikroba. Nah, kelompok umum mikroorganisme biasanya dipertimbangkan untuk menganalisis aktivitas polimer antimikroba sebagai perwakilan organisme dengan karakteristik serupa. Clinical and Laboratory Standard Institute menyarankan kelompok mikroorganisme yang harus dipertimbangkan untuk pengujian rutin agen antimikroba. Uji aktivitas antimikroba in vitro. Ini merupakan suatu metodologi untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba. Diperlukan setiap kali untuk mengevaluasi keamanan bahan untuk memverifikasi efisiensi proses modifikasi antimikroba. Nah, menguji sifat antimikroba berarti menguji kemampuan mikroorganisme untuk bertahan hidup di bawah pengaruh antimikroba yang diberikan, pada konsentrasi yang ditentukan dan untuk jangka waktu tertentu. Berkenaan dengan terminologi resistensi terhadap bakteri dianggap antibakteri dan jamur adalah antimikotik. Dan yang ketiga ada polimer biosidal. Di sini ada polimer dan derivatif alami, sintetik polymers, dan polimerik biosida. Nah, pada polimer dan derivatif alami, polimer alam mewakili kelas bahan yang penting dengan sifat menarik yang menjadikannya kandidat yang cocok dalam beberapa aplikasi, mulai dari bidang biodis, biomedis, hingga industri pengemasan. Secara umum, polimer alam bersifat biokompatibel, biodegradable, tersedia dalam skala besar dan relatif murah, baik untuk aplikasi biomedis dan pengemasan. Aktivitas antimikroba adalah fitur yang diinginkan. Selanjutnya, pada sintetik polymers, polimer biosidal sintetik yang paling umum didasarkan pada polimer kationik yang mengandung banyak baik garam fosfonium quaterner atau garam amonium quaterner. Fakta ini biasanya dicapai dengan sintesis monomer yang mengandung gugus biosida atau gugus kationik diikuti oleh polimerisasi atau kopolimerisasinya dengan monomer lain. Dan yang terakhir adalah polimerik bioside. Biosida polimer terdiri dari tulang punggung polimer di mana molekul biosida, misalnya antibiotik, dilekatkan untuk memberikan aktivitas antimikroba. Dalam beberapa kasus dengan memodifikasi struktur polimer non-antimikroba, juga memungkinkan untuk menginduksi aktivitas antimikroba. Poin selanjutnya adalah polimer pelepasan biosida. Yang pertama, pelepasan nanopartikel. Bahan dengan aktivitas biosidal untuk berbagai bidang, seperti perawatan kesehatan, sistem pengolahan air, permukaan antimikroba, dan peralatan gigi dan medis.
yang merupakan bahan dengan aktivitas biosidal. Dan yang kedua adalah pelepasan antibiotik. Nah, partikel polimer telah ditunjukkan untuk mempromosikan pelepasan antibiotik yang lambat dan berkelanjutan, sambil meningkatkan farmakokinetik dan biodistribusinya. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.